Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buce Era Ramalete, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 2 kelas A. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai langkah survei poligon tertutup yang akan meliputi 3 langkah, yaitu langkah praktikum di lapangan, yang kedua langkah pengolahan data di Excel, dan ketiga langkah plotting di Civil 3D. Tugas dari tutorial ini berkenaan dengan mata kuliah Ilmu Ukur Tanah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yakob Victor Hayer SST MM. Ya, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu langkah praktikum survei lapangan. Praktikum survei lapangan merupakan salah satu kegiatan penting dalam bidang teknik sipil. Dalam praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah dasar dalam melakukan survei menggunakan alat teori berikut adalah rangkaian langkah praktikum yang harus dilakukan. Survei dan mendirikan teodolit. Langkah pertama, survei lapangan. Nah, di survei lapangan ini kita akan menentukan titik poligon, melakukan pematokan, serta membuat sketsa di lapangan. Nah, untuk menentukan titik poligon sendiri dalam poligon tertutup itu sebenarnya dia memiliki satu syarat khusus ya, yaitu adalah ketika kita menentukan titik poligon, satu titik poligon, maka ketika alat nanti berdiri di titik poligon tersebut, alat itu harus bisa melihat titik poligon sebelumnya dan juga titik poligon setelahnya. Saya ulangi, ketika dalam menentukan titik poligon dalam survei titik poligon tertutup, ketika alat didirikan pada satu titik poligon, alat itu harus bisa melihat titik poligon sebelumnya dan titik poligon setelahnya. Nah, untuk pematokan titik poligon sendiri itu biasa dilakukan menggunakan paku maupun pilox atau bisa yang lain. Kita membuat sketsa lapangan. Nah, sketsa lapangan ini berguna nanti ketika kita memplotting data di Civil 3D, kita bisa melihat apakah data yang kita punya saat plotting itu dia sudah sama dengan sketsa yang kita buat di lapangan atau tidak, untuk mengetahui akuratan dari data kita atau kebenaran dari data kita. Yang kedua, yaitu mendirikan alat teodolit pada titik P1 dan mulai melakukan pendataran alat. Nah, mendirikan alat teodolit sendiri itu dimulai dengan kita kita menggunakan statif ya atau kaki tiga. Nah, statif itu pertama dia dalam keadaan tertutup, kakinya tidak terbuka atau dalam keadaan tertutup. Nanti kita dirikan dia pas pada patok patok poligon pertama misalnya, kita taruh statif itu pas-pas di patok titik poligon pertama, kemudian kita buka, ada pengunci di bagian bawahnya, kita buka pengunci, kemudian kita angkat, kita naikkan statif tersebut sama dengan dada kita, supaya ketika kita memasang pesawat dan menembaknya itu bisa lebih mudah. Nah, kemudian setelah kita angkat setinggi dada kita, kita kunci kembali pengunci yang tadi sudah kita longgarkan. Kemudian kita buka kaki-kakinya itu, kita buka sesuai ya bagaimana senyamannya kita saja bagaimana. Dan usahakan supaya ketika kaki kaki dibuka itu dia bisa menopang alatnya dengan baik. Setelah itu kita dirikan pesawat teodolitnya di atas statif itu, kemudian ini ada pengunci di sini, kita kunci dia. Nah, kunci itu pun jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, agar tidak berpengaruh pada
pesawat teodolit ini. Kemudian kita mulai pendataran alat atau centering kan dengan cara kita melihat di ini optical plummet ini. Nah, nanti kita bisa melihat dari sini dia semacam teropong kecil. Nah, ketika kita lihat di situ nanti bulatan bulatan warna hitam. Nah, bulatan itu yang harus kita paskan di patok poligon yang sudah kita patokkan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kaki statif ini kita pegang dua, lalu kita gerakkan dia dengan satu kakinya sebagai tumpuan. Kita gerakkan sedemikian rupa sambil kita melihat di optical plummetnya ini itu titik bulat itu bisa pas-pas di patok poligon yang sudah kita buat. Entah patok poligon itu yang tadi saya bilang menggunakan pilox maupun paku. Biasanya paku payung idealnya. Setelah itu, setelah sudah, kemudian kita centeringkan lah, ini datarkan lagi di nivo rambunya. Minta maaf, nivo tabung dan nivo kotaknya nanti ada di bagian sini. Nah, itu yang harus kita pas-paskan. Bagaimana caranya? Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya lihat di nivo tabungnya itu, di nivo tabungnya itu saya lihat kalau bulatan airnya itu dia, misalkan dia lebih condong ke kaki statif yang ini, kiri, maka saya tinggal buka pengunci di kaki yang kiri ini, yang satu, kemudian saya tahan menggunakan kaki saya, kemudian saya naik turunkan dia supaya dia bisa sampai bulatan dari nivo dari nivo tabungnya itu bisa pas-pas di di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita lihat juga kita bisa datarkan dengan cara yang sama untuk di nivo bulatnya. Setelah sudah kita datarkan semua, kita cari arah utara menggunakan kompas. Kemudian kita kunci teodolit dengan menggunakan skrup pengunci horizontal agar tidak bergerak. Nanti kita cari arah utara menggunakan kompas, taruh di ini, kemudian kita paskan teodolitnya di arah utara, kemudian kita kunci horis pengunci horizontalnya yang ini. Ya, kita kunci setelah dapat arah utara, lalu setelah itu kita menyalakan teodolit dengan menekan tombol power yang ini, tombol power pada layar dan mengatur bacaan sudut horizontal pada arah utara 0 derajat menjadi 000 dengan menekan 0 set pada layar teodolit sebanyak 2 kali. Jadi ketika setelah mencari arah utara, kita kunci pengunci horizontalnya yang ini, kemudian kita hidupkan alat, lalu kita 0 set. Nah, 0 set itu pada arah utara. Ingat, 0 set itu pada arah utara di titik poligon pertama. Nah, kita masuk pada pembacaan sudut dan jarak, pembacaan di titik P1, putar pesawat searah jarum jam, lalu bidik pada titik P sebelumnya atau yang enggak, ketika saya melakukan baru-baru dia di P7 atau P terakhir. Baca dan catat bacaan rambu benang atas, benang tengah, benang bawah, serta sudut vertikal dan sudut horizontal biasa dan luar biasa. Nah, ketika kita, nah, dari mana bacaan rambu? Rambu itu yang ini, rambu ukur. Dan ini ditaruh di, misalkan ala di P1, ini nivo, minta maaf, rambu ukurnya ditaruh di P7 atau P sebelumnya, P terakhir itu, bacaan sebelumnya. Kemudian nanti ada satu orang yang pegang rambu ukur ini, lalu nanti di belakangnya kita kasih nivo supaya bisa kita bikin dia pas-pas atau bikin dia nivonya itu supaya rambu ukurnya bisa tegak. Nah, kemudian kita
tembak ke arah rambu ukurnya dan catat benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nah, contohnya seperti ini. Benang tengahnya 1490. Kalau yang ini ini rambu ukur jauh, jadi dia naik 10-10. Misalkan di sini 10, ini 20, ini 30, 40 gitu. Jadi bisa dilihat benang tengahnya 1490, benang atasnya 1565, benang bawahnya 1415. Kemudian serta sudut verti. Kemudian jangan lupa untuk setelah kita bisa ini apa mengeker ini, jangan lupa untuk kita kunci ini. Kunci verti, pengunci vertikal dan horizontalnya ini. Ada di belakang sini. Tuh, pengunci pengunci vertikal dan horizontal. Kemudian kita catat sudut vertikal dan horizontalnya. Nah, setelah itu kita putar buka pengunci vertikalnya, kemudian kita putar teropongnya, kemudian nanti kita tembak untuk bacaan horizontal luar biasa. Kembali kita setelah kita bidik ke P7, lalu nanti kita bidik ke P2. Setelah itu kita putar teropong ini, teropong vertikal ini, untuk kita membaca sudut horizontal luar biasa. Nah, kita bidik kembali ke P7 lalu P2-nya. Itu nanti ver- sudut horizontal luar biasa itu nanti baterainya dia ada di sebelah kiri. Nah, apa yang membedakan sudut horizontal biasa dan luar biasa itu ada pada nilai bacaan sudut horizontalnya itu dia berbeda 180 dari sudut horizontal biasa. Jadi, ketika kita menembak sudut horizontal luar biasa, itu kita nanti tembak ke rambu ukurnya ini, usahakan dia benangnya itu kita sama, ya, sama dengan bacaan sudut horizontal biasa. Nah, kemudian kita catat hanya sudut horizontalnya saja. Yang dicatat hanya sudut horizontalnya. Ingat, untuk bacaan sudut horizontal luar biasa, itu yang dicatat sudutnya hanya sudut horizontal, vertikal tidak. Kemudian untuk pembacaan titik P2, putar teropong ke titik P2, seperti yang saya bilang tadi, lalu lakukan pembacaan yang sama seperti titik P7, kemudian putar teropong berbalik untuk membaca sudut horizontal luar biasa. Itu seperti yang saya bilang tadi. Untuk vertikalnya ini yang dibalik untuk bisa menembak ke bacaan sudut horizontal luar biasa. Pembacaan detail. Arahkan teropong ke detail yang dapat dijangkau oleh teropong dan baca bacaan seperti bacaan pada titik P2 kecuali bacaan luar biasa. Nah, untuk detail ini dia horizontal luar biasanya tidak. Luar biasa tidak serta jangan lupa untuk mengukur tinggi alat. Nah, teman-teman, tinggi alat ini ya kadang kita lupa untuk mengukurnya. Padahal itu sangat penting. Itu sangat penting untuk kita perhatikan untuk mengukur tinggi alat. Tinggi alat itu diukur dari nanti kita tarik meter tangan itu dia dari titik dia dari patok titik poligon itu sampai ke baterainya. Sini ada seperti garis garis horizontal ya. Di garis memanjang begini, nah itu yang kita ukur, tarik sampai situ dan baca. Nah, untuk detail ini, pembicaraan detail, kalau yang baru-baru saya lakukan pengukuran itu, yang kita ambil titik detailnya itu adalah irisan genteng atau tempat jatuhnya air hujan di genteng yang bisa terlihat dari titik poligon tersebut. Misalkan yang saya survei baru-baru adalah perpustakaan Politeknik Negeri Kupang. Nah, itu saya menembak detailnya itu yang pada arah jatuh air di genteng yang kami tembak. Nanti jadi kita pasang rambu itu dia pas-pas dengan arah jatuh air di genteng.
Kita kasih pas-pas lalu kita tembak di situ. Itu untuk detailnya di poligon tertutup. Berikutnya pemindahan alat. Titik P1, lakukan pembacaan seperti pada titik P1, kemudian pindahkan alat ke titik P2. Tadi sudah, pada titik P2 lakukan pembacaan yang sama pada P1, namun tidak perlu membuat taruh-taruh lagi. Arahkan alat ke P1 sebagai bacaan belakang dan buat bacaan 000. Nah, ketika alat sudah di P2, jadi untuk mencari arah utara itu kita hanya di poligon awal, poligon berikut-berikutnya tidak usah. Jadi yang ketika alat sudah di P2, kita sudah datarkan atau centringkan, itu kita ketika alat itu sudah kita centringkan, itu kita tinggal putar dia searah jarum jam ke arah P1, lalu kita tekan 0 set, lalu kita tembak, tembak ke rambu ukur yang tadi. Jadi 0 setnya saat bacaan ke belakang. Titik P3 sampai P7, itu titik P3 hingga P7 lakukan pembacaan yang sama seperti pada titik P2 dan jangan lupa untuk membaca detail jika ada. Nah, detail-detail itu jangan lupa. Nah, detail-detail itu ini sedikit tips dari saya ya. Detail-detail itu nanti kalau dalam poligon tertutup, nanti detail-detail tersebut yang akan membentuk bangunan yang kita survei. Jadi, detail itu penting untuk kita ambil ya. Pemeriksaan alat. Periksa alat. Setelah selesai lakukan pembacaan pembacaan di semua titik. Periksa kembali alat teodolit untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kembali ke lab. Setelah itu setelah pemeriksaan kembalikan alat teodolit ke laboratorium untuk disimpan dengan baik. Catat hasil. Terakhir catat semua hasil pembacaan yang telah dilakukan selama praktikum untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, manfaat-manfaat dari praktikum survei di lapangan, pemahaman alat. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami cara penggunaan alat teori secara langsung dan langsung menerapkan konsep-konsep dasar survei lapangan. Pengalaman di lapangan ya, kita sendiri dengan melakukan pengukuran menggunakan teodolit ini, kita bisa mengetahui cara dari penggunaan teodolit dan pengukuran poligon-poligon. Nah, di sini saya mau kasih contoh. Ada ini contoh dokumentasi praktikum, ini contohnya. Misalkan ini di P1, bacaan rambunya benang tengahnya itu 7.000, benang atasnya 7.590, bacaan rambu bacaan benang bawahnya 6.050. Nah, ini sedikit tips dan saran ya. Nanti ketika kita membaca bacaan benang pada rambu ukur itu, usahakan kita jangan bilang seperti 7.000, 6.050, atau 7.590, karena memang itu benar, tetapi akan menyulitkan saat pencatatan, karena mungkin ketika pencatatan itu sudah dalam keadaan yang panas atau bagaimana, sehingga otak agak blank, jadi usahakan bacanya itu per satu-satu angka seperti benang tengah 7.000, benang atas 7.590, benang bawah 6.050, seperti itu. Sudut vertikalnya 30 derajat, 15, 20, 20. Sudut horizontalnya 45, 30, 10. Itu bacanya. Mungkin itu sekian dari saya untuk langkah praktikum survei di lapangan poligon tertutup menggunakan teodolit. Oh ya, minta maaf saya lupa. Nanti pada saat poligon pertama itu kita akan mengambil
kita akan menggunakan GPS untuk mengambil titik koordinat. Minta maaf, saya lupa taruh di sini. Tapi itu juga penting karena nanti dalam pengolahan data, koordinat itu akan menjadi acuan yang akan kita gunakan. Mungkin itu sekian dari saya untuk langkah praktikum survei di lapangan. Nah, kita akan lanjut dengan pengolahan data di Microsoft Excel. Kita akan melanjutkan tutorial kita ke langkah perhitungan menggunakan Excel. Jadi, data yang kita peroleh saat pengukuran di lapangan, kita masukkan di Excel untuk kita olah datanya. Langsung saja ke pengolahan datanya. Pertama adalah dengan cara mengkonversi DMS atau derajat menit sekon ke DD, yaitu derajat desimal. Rumusnya adalah sama dengan D derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah second dibagi 3.600. Langsung tarik turun ke bawah seperti ini. Dan sudut beta, beta adalah dengan cara sama dengan sudut sudut beta sama dengan sudut horizontal. Depan dikurang sudut horizontal belakang. Yes. Nah, jika kita mendapati nilainya negatif, maka kita tambahkan dengan 360. Oh, kemudian untuk di poligon berikutnya juga sama. Horizontal depan dikurang horizontal belakang.
Kemudian kita sambung dengan mengkonversi derajat menit second di sudut horizontal luar biasa sama seperti sudut horizontal biasa. Rumusnya adalah dms ke dd itu adalah sama dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah second dibagi 3600. Kemudian kita kontrol C saja ini untuk mengcopy, kontrol V. Kemudian kita kontrol V saja karena kita sudah copy rumusnya. Kemudian untuk berikutnya adalah dengan mencari beta. Sudut betanya, betanya sama seperti beta sebelumnya adalah dengan sudut depan dikurang sudut belakang. Oke, bisa langsung saja kita copy rumusnya, kemudian kita paste saja dengan Ctrl C, copy dan Ctrl V untuk paste. Agar lebih mempermudah. Yang mencari beta rata-rata. Rata-rata didapatkan dengan average beta di sudut horizontal biasa, kemudian titik koma, saya punya titik koma karena di laptop saya titik koma, mungkin di laptop teman-teman yang lain bisa titik dua atau titik saja atau koma saja, ya, tergantung. Jadi average sudut beta di horizontal biasa dan beta di horizontal luar biasa. Dan enter. Ctrl C saja. Ctrl V, 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 paste dia saja karena sudah kita copy rumusnya. Mau mencari, ini kita mencari sigma beta rata-rata dengan cara zoom zoom dari beta rata-rata atas sampai ke beta rata-rata paling bawah, atau dari yang poligon awal sampai poligon akhir, ya. Dan untuk syaratnya itu adalah sama dengan N kurang 2 kali 180. N itu adalah jumlah poligon kita. Karena jumlah poligon kita 7, maka dengan kurung 7 kurang 2 dikali 180. Kemudian untuk koreksinya dengan kurung syarat yang tadi yang sudah kita dapatkan dikurang sigma beta rata-rata
kurung dibagi jumlah poligon yang adalah 7. Yang milik kita, milik saya adalah 7. Kenapa harus kita berikan tanda kurung? Agar kalau tidak memberikan tanda kurung, maka Excel akan mengerjakan yang pembagian duluan. Kalau kita memakai kurung, maka yang di dalam kurung akan dikerjakan duluan. Kemudian enter, mendapatkan koreksi kita adalah sebesar min 0,0266 sekian. Kemudian di tabel koreksi sini kita masukkan sama dengan kan koreksi yang tadi sudah kita dapat. Kita teruskan saja langkahnya. Kemudian untuk terkoreksi. Nah, terkoreksi ini rumusnya adalah sama dengan beta rata-rata ditambah koreksi per. Ini kita kontrol C saja untuk mengcopy rumusnya. Terus tinggal paste dengan kontrol V. Ya, ini kemudian kita akan mencari asimut ya. Untuk asimut awal itu sudah didapatkan. Sebentar kita masukkan yang ini ya. DD yang ini di poligon awal. Kenapa asimut awal sudah didapatkan? Karena saat di poligon awal itu kan kita mencari arah utara. Nah, itu dia yang menjadikan asimutnya sudah diketahui sejak awal. Jadi itu adalah asimutnya di poligon awal karena arah utaranya itu. Dan ini kita sama dengan enter, bawah saja seperti ini ya. Kemudian untuk asimut berikutnya, di poligon berikutnya itu kita rumus untuk mencari ini asimut itu adalah ini ya, kalau dijabarkan AN sama dengan AN minus 1 ditambah BN tambah 180. Ini rumusnya ya. Ini kalau kita jabarkan ya, ini rumusnya. Rumusnya yang ini untuk mencari asimut. Oke, ini rumusnya. Mencari asimut. Dan kita berarti kalau kita masukkan ke sama dengan kota awal ini yang di awal tadi tambahkan koreksi koreksi untuk di poligon berikutnya seperti rumus yang sudah saya tuliskan itu asimut awal ditambah ini
kurang 180. Kalau hasilnya minus, kita tambahkan dengan 360. 360 ini bersama. Sama juga ya. Dari turun ke bawah itu untuk asimut hitungannya itu sama saja semua perhitungannya. Rumusnya sama. Nah, kalau hasilnya lebih dari 360 maka kita kurangi dengan 360. Ya ini. Kalau dia lebih dari 360 seperti yang saya bilang, dikurang dengan 360. Jadi kalau hasilnya lebih dari 360 itu kita kurangi dengan 360. Kalau hasilnya minus, maka kita tambahkan dengan 360.
Asimut sebelumnya ditambah ini yang ke 80. Cuman untuk mengetahui apakah asimut hitungan kita ini betul atau asimut yang kita kerjakan ini betul, itu ada caranya dengan kita memastikan bahwa asimut hitungan itu harus sama dengan asimut awal. Itu sama dengan poligon yang ini sebelumnya kita kan dengan koreksi yang paling atas kurang 90. Itu bisa teman-teman lihat ya. Sama ya. Asimut awal dan asimut ini. Ini sama ya. Oke, berarti betul. Dan kita pindah ke perhitungan untuk sudut vertikalnya. Nah, perhitungan sudut vertikalnya ini yang pertama ya. Kita sama juga dengan sudut horizontal. Kita mengkonversi derajat menyesuaikan ke derajat desimal. Jadi dengan derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah second bagi 1600. Saya ke bawah. Dan H ini horizontal. Frekuensi dari sudut ke horizontal. Nah, dengan cara konversinya ke adalah 90. Kenapa harus konversi ke horizontal? Minta maaf. Ini harus H ini harus sudut healing. Jadi mengkonversinya ke sudut healing karena sudut kita adalah sudut ini. Jadi sama dengan 90 dikurang ya, jadi derajat desimal yang sudah kita konversi. R sudah kita tarik keluar seperti ini. Kemudian jarak D ini adalah sama dengan 100. Rumusnya adalah 100 sama dengan 100 dikali kurung benang atas dikurang benang bawah benang bawah dikali cos radians asimut. Toh cos radians healing ya, maaf. Tuh, ulang dengan
100 kali 6 atas kurang benang bawah kurang kali cos radians healing cos radians healing akar 2. Jadi kita coba. Ini kita lanjutkan dengan menghitung delta X-nya ya. Dengan rumus mengingat jarak yang tadi kita cari, jarak D ini kali sin radians asimut. Ini tarik ke bawah saja. Oke. Dan kita mencari sigma delta X-nya. Cara dengan kita zoom dia. Yang kita zoom hanya pada poligonnya saja ya. Zoom titik koma. Tergantung laptop ya. Ada titik koma, ada titik seperti yang tadi saya beritahukan. X-nya kita pakai yang delta X. Ini sigma delta X. Enter. Dengan sigma D. Dengan kita zoom sama kayak delta X itu. Dia hanya pada bagian poligonnya saja. Untuk koreksi di sini hanya di poligonnya saja ya, detailnya tidak usah. Dengan rumusnya koreksi adalah sama dengan ini jarak jarak D ini dibagi sigma D dikali min X. Kita si pengunci.
Dan kita tinggal Ctrl C untuk copy, Ctrl V saja sini. Dan kita zoom dia. Nah, ini untuk zoom koreksi ini bisa dilihat caranya itu zoom koreksi ini nilainya harus berkeba harus sama tapi dia kebalikan dari sigma delta. Seperti ini. Misalkan sigma delta saya adalah 10231,71183. Nah, sigma koreksinya itu adalah min 10231,71183. Artinya sama angkanya, cuman yang membedakan adalah minus yang satu negatif, yang satu adalah plus gitu ya. Koreksinya, koreksinya dengan delta X tambah X. Terus kita C, B saja. Ya, untuk terkoreksinya itu, sigma terkoreksinya itu kita cari dengan sama dengan sum. Sumnya itu harus nol. Sigma terkoreksi delta X itu harus nol. Dia harus nol supaya data kita dianggap benar, perhitungan kita dianggap benar. Dan kita lanjut ke delta Y lagi. Delta Y itu rumusnya adalah sama dengan jarak D ini dikali cos radians asimut ya. Sama, hampir sama kayak delta X ya. Asimut. Lalu sama juga seperti delta X kita mencari sigmanya dengan kita langsung saja copy dari delta X itu kita taruh ke delta Y saja. Ini sampingan ini. Dan koreksinya untuk koreksinya sama juga hampir mirip kayak mirip sama delta X juga sama dengan jarak D dibagi
Sigma D dikali min sigma delta Y itu sig atau FY ya, FY di sini. Jadi kemudian kita berikan dolar mengunci sel. C yang kita kontrol C untuk copy dan kontrol V untuk paste saja yang permudah. Kontrol C untuk tinggal kontrol C saja di delta X, kemudian kita taruh di koreksi, kita copy dari rumusnya sama kan, kita lihat. Jadi dia berkebalikan ya. Kalau kalau di deltanya dia sum hasil di sigma deltanya dia minus, maka di sigma koreksinya dia plus. Jadi berkebalikan. Untuk terkoreksinya di delta Y sama juga rumusnya kayak delta X sama dengan delta Y tambah koreksi. Bisa aja rumus ini, kemudian kita pasti ini, kemudian kita sum saja. Atau bisa ya rumus di sini kan, sini nol juga kan. Tuh, bisa juga dengan sum juga nol juga dia. Artinya betul ya perhitungan kita. Dan kita ke delta H. Delta H ini rumusnya juga sama dengan delta X dan delta Y. Cuman yang membedakannya adalah dia ini menggunakan tangen ya. Jadi sama dengan M D dikali tangen dengan tan ya. Tan dengan tan radians dengan tan radians radians H radians healing dan kita kasih tutup kurung ya, tutup kurung ditambah tinggi alat kurang tengah. Tinggi alatnya kita kasih dolar. Di berikutnya juga sama dengan cara di ini dikali tan radians
Healing, Radiance Healing ini, kemudian ditambah tinggi alat kurang benang tengah. Jadi ada benang pada tinggi alatnya kita berikan dolar kunci juga sama ya dengan jadi dikali dengan tan radians radians healing ditambah tinggi alat dikurang benang tengah dolar di tinggi alatnya dan enter.
Tolak universal. Ini harusnya benang tengah ya. Hmm? Hmm? Ini kita zoom saja. Atau kita tinggal saja rumus dari sini. Kita taruh di sini. Ya. Jadi ini adalah sigma delta H dan ini adalah FH, sigma atau FH, FH. Jadi ini sigma delta H dan ini FH. Kemudian koreksinya dengan jarak D bagi sigma D kali min FH. Mengunci sel di sini. I, V, terus V lagi. Pasti saja. Sama dengan mencari sigma dari koreksi delta H. Sama ya.
sigma terkoreksi delta H dan sigma delta H-nya sama. Jadi plus minusnya saja yang berbeda. Nah, terkoreksi delta H sama dengan delta H ditambah enter, Ctrl C, copy, survei, survei lagi, pasti saja nih. Dan kita zoom. Ya, 0. Artinya data kita betul untuk di delta H. Kemudian kita ke X, Y, Z-nya. X, Y, Z-nya ini, untuk X-nya, X, Y, Z ini kita dapatkan dari pengamatan menggunakan GPS di titik poligon pertama. Jadi ini yang kita dapat, yang kita masukkan. Kalau Z ini adalah elevasinya atau tinggi. Untuk khususnya sendiri untuk perhitungan X, Y, dan Z ini adalah sama dengan ini, eh, tambahkan dengan eh, jadi untuk X ini sama dengan X ini ya ditambahkan dengan terkoreksi di delta X. Kalau di Y sama dengan ini ditambah terkoreksi di delta Y. Ini untuk Z sama dengan tambah terkoreksi di delta H. Itu untuk poligonnya. Kalau untuk detailnya sama dengan hasil ini untuk di detailnya sama dengan kita rumus sama dengan ini, dia ditambah dengan delta X. Untuk X-nya dia ditambahkan dengan delta X. $, untuk mengunci. B-nya ini ditambahkan dengan delta Y detail ya. Misal
Z-nya sama juga ditambah, tapi dia menggunakan delta H. Di- Detail di delta H ya. Function sama rumusnya. Untuk di berikutnya juga sama. Poligon yang sebelumnya, atau hasil yang sebelumnya ditambahkan, poligonnya ditambahkan terkoreksi. R. Untuk detailnya tambahkan dengan delta X detail di dolar. Koreksi. Dengan poligon ini yang ditambah terkoreksi di delta Y. Ini tambahkan terkoreksi di delta akan dengan, untuk detailnya ditambahkan dengan delta X detail untuk X, Y, delta Y, detail delta Y untuk Y, dan detail delta H untuk Z, ya, seperti itu.
Ya, kita di delta rular saja kunci sel. Kita detail di delta H. Hmm,
Di yang bagian ini ya, kalau teman-teman lihat, ini untuk bagaimana tahu perhitungan kita di XYZ ini benar atau tidak, itu kita bisa lihat dari ini ya. Nanti nah, dari ini, XYZ yang kita peroleh yang di awal itu setelah kita di P1 yang menggunakan GPS itu setelah kita hitung ya, kita hitung nanti pada saat di P1 yang di kemudian yang kita di akhir ini P1 ini itu harus sama ya, hitungannya itu harus sama dengan di awal yang kita dapatkan melalui GPS. Jadi hitungannya itu harus sama. Ini teman-teman bisa lihat ini sama ya. Ini juga IZ-nya itu sama setelah dihitung sama dengan yang di awal yang dapatkan. Artinya apa? Artinya betul data yang ya sedang saya buat ini. Kita lanjutkan. Sampai sini ya untuk pengolahan data dari hasil pengukuran di lapangan. Ya, data itu kita olah dari awal pengolahan mulai dari konversi dari derajat menit second ke derajat desimal sampai pada terakhir yaitu mencari X, Y, Z-nya. Sekian untuk perhitungan menggunakan Excel, pengolahan data menggunakan Excel. Kita akan sambung di video tutorial yang ketiga atau yang terakhir yaitu cara plotting menggunakan AutoCAD Autodesk Civil 3D. Ya, kita akan melanjutkan langkah tutorial kita ke plotting data dari data Excel yang sudah kita olah, data survei di lapangan. Setelah kita olah menggunakan Excel, kita akan melanjutkan ke plotting data menggunakan aplikasi Civil 3D. Langsung saja ke langkah pertama, kita buat formatnya itu yaitu PENZD. P yaitu nomornya, E yaitu X-nya, X yang ini, N-nya itu Y-nya, Z-nya itu yang ini, Z-nya juga. Dan D-nya itu adalah keterangan poligon dan detail-detail. Langsung saja kita copy, ya, kita copy dari ini. Jadi copy yang keterangannya seangka-angkanya saja. Ini apanya tidak ini, PNZD-nya tidak. Kemudian kita Ctrl C, lalu kita masuk ke file manager. Di file manager kita klik kanan, new, lalu teks dokumen. Lalu kita copy ke sini dengan menggunakan mengetikkan Ctrl V, lalu Ctrl A, Ctrl H.
Kita rubah dari koma ke titik. Karena apa? Karena di Civil 3D, kalau koma dia tidak bisa dimasukkan ke Civil 3D datanya. Itu recap all. Ini, kemudian kita save. Lalu kita masuk ke aplikasi Civil 3D. Oke, di aplikasi Civil 3D ini pertama kita ke menu Home. Minta maaf, Insert. Di menu Insert kita pilih Points from File. Kemudian klik plus hijau ini. Kita pilih dokumen yang akan kita masukkan yang tadi itu yang sudah kita copy ke teks dokumen. Kita open. Lalu formatnya ini kita pilih yang format yang kita pakai yaitu PENZD. Lalu oke. Kemudian kita ketik ZE untuk memunculkan titik-titiknya. Setelah itu kita Ctrl A. Kemudian Points Group Properties untuk lalu Description Only. Ini di point label style kita pilih description only untuk memunculkan nama-nama di titik-titiknya. Kemudian atur skalanya menjadi 1:200 atau atur skalanya supaya tulisan dan titiknya tidak saling tumpang tindih. Ini kan bagus seperti ini. Jadinya tidak saling tumpang tindih. Kemudian kita mengatur konturnya dengan cara kita pilih di home, kita pilih surface, create surface. Nah, kontur ini kita atur berdasarkan bangunan yang kita survei atau objek yang kita survei, apakah dia memiliki kemiringan seperti apa, itu yang kita atur di konturnya ini. Kalau punya saya tidak terlalu miring, jadi konturnya saya yang pakai yang 2 meter dan 10 meter saja. Kalau mau yang apa, bisa langsung saja dirubah di sini. Kemudian oke. Lalu kita ke modify, kemudian surface, lalu add data, points group, all points ini. Oke, langsung dia sudah jadi. Lalu kita pakai polyline untuk menghubungkan, perintah polyline untuk menghubungkan titik-titik dari detail tersebut sesuai dengan objek yang kita survei. Di sini saya akan menghubungkannya. Nah, setelah kita hubungkan seperti ini dan sudah membentuk dari objek surveinya. Nah, bagaimana cara memastikannya? Yaitu dengan menggunakan sketsanya yang kita buat di lapangan itu, menggunakan pengamatan langsung kita buat sketsanya, kemudian kita bandingkan dengan hasil plottingan ini, apakah sama? Dan kalau saya punya ini dia sudah sama ya, karena gedungnya juga kurang lebih berbentuk seperti ini. Kemudian
untuk kita mau printnya itu di sini. Kita akan ke langkah untuk mengubah ini untuk bisa di print ya. Kita ketikkan di sini layout ini, pilih layout ini, ya situ kita pilih from template, MacBook template untuk memilih ukuran kertas. Pilih saja sesuai dengan ukuran kertas yang kita mau. Dan open ke ini, oke. Lalu ke ini, ya kertasnya. Kemudian kita ketikkan viewports. Kemudian pilih yang ini, aktif aktivis aktif model configuration. Oke. Lalu kita klik di ujung kiri kertas ya, ujung paling kiri ke ujung kanan bawah. Oke, setelah muncul seperti ini, kita kasih keterangan di sini. Ini keterangan skalanya. Jadi skala yang kita pakai adalah 1/200. Kemudian kita bisa mengisi keterangan juga di sini. Ini gedung perpustakaan NK. Ya. Kemudian kita kontrol P saja. Kemudian pilih DWG to PDF. Lalu oke. Kemudian pilih tempat yang akan kita masukkan filenya, simpan filenya di mana. Saya pilih sini saja dan save. Ya, lalu dia jadinya seperti ini nanti. Oke, sekian untuk langkah-langkahnya. Mulai dari sekian dari tutorial saya mengenai langkah praktikum survei lapangan poligon tertutup menggunakan teodolit, langkah perhitungan menggunakan Excel, kemudian langkah plotting menggunakan Civil 3D. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.